Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Keterkaitan Kajian Ekosistem dengan Pembelajaran Ilmu Sosial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nasrullah Hidayat MSc. Pengajaran IPS dalam konteks pencapaian keterampilan meliputi aktivitas yang ada di kelas dan tujuan pembelajaran. Peserta didik diakomodir untuk memiliki keterampilan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara Indonesia pada abad 21 yang akan datang sebagai upaya mengantisipasi masa depan. Dalam ranah praktik, tujuan utama dari pendidikan IPS tingkat sekolah yaitu yang pertama, menekankan timbulnya nilai kewarganegaraan, moral, ideologi, negara, dan agama. Kedua, menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuwan. Dan yang ketiga yaitu menekankan pada reflective inquiry. Sejalan dengan integrasi yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Supriya mengungkapkan bagaimana pentingnya IPS disiapkan untuk pendidikan global. Pendidikan global yang dimaksud mencakup berbagai isu seperti sistem ekologi, kedua teknologi, ketiga isu lingkungan, dan yang keempat itu isu pembangunan. Sejarah dan perkembangan dari pendidikan lingkungan adalah bentuk komitmen respon akan krisis ekologi yang terus menjadi sehingga saat ini. Krisis ekologi tidak terjadi pada ketidakseimbangan ekologi semata, melainkan ketidakseimbangan ekologi dan sistem. Oleh karena itu, praktik pendidikan lingkungan dianggap sebagai solusi terbaik guna menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain, penguatan konsep pendidikan lingkungan pada setiap jenjang pendidikan ataupun mata pelajaran menjadi aspek yang harus disoroti. Hal ini dikarenakan pentingnya kesadaran lingkungan adalah sikap wajib bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi. Pendidikan lingkungan sebagai sebuah solusi yakini dapat menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan guna mencapai keseimbangan yang berkelanjutan. Isu lingkungan merebak seiring perkembangan teknologi dan eksploitasi sumber daya yang dilakukan oleh manusia. Dari sudut pandang historis, keprihatinan masyarakat dunia akan isu lingkungan dimulai sejak tahun 1972, yaitu pada saat konferensi Stockholm diselenggarakan. Konferensi Stockholm menghasilkan rumusan pembangunan wawasan lingkungan. Kerusakan lingkungan seharusnya dapat diminimalisir dengan cara mengendalikan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam. Manusia harus ditempatkan sebagai bagian dari alam itu dan bukan sebaliknya terpisah dari alam. Hubungan ekologi dan ekosistem menjadi fokus kajian pendidikan lingkungan sebab keduanya harus berjalan selaras dalam menjaga bumi dari pencemaran dan kerusakan. Melalui pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan kunci untuk mempersiapkan diri dengan pengetahuan, keahlian, nilai, dan sikap agar pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengorbankan generasi masa depan. Pembangunan yang dilakukan saat ini mengalami perkembangan pesat bagi sektor. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dengan mengusahakan sumber daya dan lingkungannya untuk mempertahankan diri dan sejenisnya, dan sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungannya hidup tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah sumber daya hayati, tetapi juga oleh kondisi dan sifat sumber dayanya. Selain itu juga oleh perilaku dan kebudayaan manusia juga ditentukan untuk literasi interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Dalam
ekosistem manusia adalah salah satu dari unsur tidak baik, hayati maupun non-hayati, tidak terpisahkan. Karena itu, kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya.